Hasil drawing Piala Asia U23, Timnas Indonesia berada di grup cukup berat, optimis lolos. Prediksi susunan pemain mengerikan Timnas U23 di Piala Asia U23 2024, siap bersaing. Shin Tae-yong yakin Timnas Indonesia akan lebih kuat di Piala Asia 2023. Hal ini dikarenakan Shin Tae-yong mempunyai waktu yang lama untuk mempersiapkan Timnas Indonesia agar tampil lebih baik di turnamen tersebut. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D di Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Turnamen tersebut akan digelar pada 10 Januari sampai 12 Februari 2024 di Qatar. Sebelum tampil di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong akan menggelar pemusatan latihan yang dilakukan pada 20 Desember 2023. Untuk persiapan Piala Asia 2023, kami akan mempunyai waktu lebih banyak, sehingga kami dapat meningkatkan beberapa aspek, salah satunya kebugaran, ucap Shin Tae-yong. Selain itu, kekuatan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bisa bertambah. Hal ini dikarenakan PSSI sedang mengupayakan 4 pemain keturunan segera dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Keempat pemain itu adalah Justin Hubner, Jay Itzes, Nathan Chu, dan Ragnar Oratmangoen. Timnas Indonesia alihkan fokus ke Piala Asia Qatar bakal digenjot dalam TC di Turki. Timnas Indonesia senior bakal langsung mengalihkan fokus untuk menata Piala Asia 2023 usai melakoni 2 laga awal putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Manajer Timnas Indonesia Sumarji memastikan bahwa skuad Garuda akan menjalani training camp di Turki untuk persiapan Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup D yang merupakan grup maut. Skuad Garuda tergabung bersama tim macan Asia, Jepang, dan 2 musuh abadi yakni Irak dan Vietnam. Untuk TC di Turki sendiri bakal berlangsung selama 2 pekan lebih. Dari Turki, nantinya Timnas Indonesia akan langsung bertolak ke Qatar. Timnas Indonesia jadi TC di Turki digelar pada 20 Desember sampai 6 Januari, ujar Sumarji dalam pernyataannya Rabu kemarin. Nantinya Timnas Indonesia juga akan langsung berangkat ke Turki. Artinya skuad Garuda tidak akan menggelar TC di tanah air untuk Piala Asia 2023. Tidak gelar TC di Jakarta, langsung ke Turki, jelas Sumarji. Prediksi susunan pemain mengerikan Timnas U23 di Piala Asia U23 2024, siap bersaing. Timnas Indonesia berpotensi masuk grup neraka. Mereka berpeluang satu grup dengan tim kuat seperti Arab Saudi, Jepang, dan Uzbekistan di pot 1. Andai gagal mempersiapkan diri dengan baik, Timnas Indonesia U23 bukan tak mungkin bakal jadi bulan-bulanan di ajang ini. Namun mengingat komposisi skuad yang ada, Garuda Muda sejatinya punya kemampuan untuk setidaknya memberi perlawanan keras di fase grup. Susunan pemain Timnas Indonesia U23 bisa diisi dengan komposisi pemain mengerikan yang mayoritas bermain di luar negeri atau abriat. Namun, semua itu akan bergantung masing-masing tim pemilik pemain, yang rela atau tidak melepas mereka ke Timnas Indonesia U23. Mengingat Piala Asia U23 2024 tak bergulir di kalender resmi FIFA. Berikut susunan pemain Timnas U23, kiper Hernando Ari, bek tengah ada Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Elkan Bagot. Bek sayap ada Pratama Arhan dan Ilham Rio Fahmi. Gelandang ada Ivar Jenner, Arkan Fikri, dan Marcelino Ferdinand. Striker ada Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. Hasil drawing Piala Asia U23, Timnas Indonesia berada di grup cukup berat, optimis lolos. Hasil drawing Piala Asia U23 2024 menempatkan Timnas Indonesia di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania. Sesuai hasil drawing yang dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis pukul 4 sore ini. AFC membagi 16 negara peserta Piala Asia U23 ke dalam 4 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 4 negara.
Penentuan pot ini berdasarkan performa di Piala Asia U23 2022. Berhubung timnas Indonesia U23 baru pertama kali tampil di Piala Asia U23, skuad Garuda Muda ditempatkan di pot 4 bersama Malaysia, Tajikistan, dan Cina. Malaysia dan Tajikistan tercatat sebagai peserta terburuk di Piala Asia U23 tahun 2022, sedangkan Cina tidak ambil bagian di ajang tersebut karena mundur di babak kualifikasi. Ini akan menjadi tantangan bagi Marcelino Ferdinand dan kolega. Sejauh mana Garuda Muda akan melangkah di Piala Asia U23 kali ini? Kalian optimis timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia 2024? Evaluasi hasil timnas Indonesia, Erick Thohir panggil Bima Sakti dan Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut pihaknya akan memanggil Bima Sakti dan Shin Tae-yong sebagai bahan evaluasi timnas Indonesia. Ini setelah PSSI menggelar rapat komite eksekutif Rabu kemarin. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Erick Thohir. Bahasannya adalah program timnas Indonesia di semua kelompok usia. Yang menjadi fokus bahasannya adalah persiapan menghadapi 2 turnamen besar pada 2024. Pertama adalah Piala Asia 2023 untuk timnas senior dan Piala Asia U23 2024. Kemarin saya rapat bersama teman-teman Komite Eksekutif PSSI, kami membahas persiapan timnas untuk beberapa kejuaraan Asia tahun depan, kata Erick Thohir dilansir dari Instagramnya. Dalam kesempatan itu, Erick juga menyampaikan bahwa PSSI akan segera memanggil para pelatih dari berbagai kelompok tim nasional untuk menggelar evaluasi. Mereka yang dipanggil adalah Bima Sakti dan Shin Tae-yong. Exco dalam waktu dekat ini juga akan memanggil semua pelatih untuk mengevaluasi laga timnas di beberapa pertandingan terakhir, tutup Erick Thohir. Gagal total di 2 laga awal timnas Indonesia, Shin Tae-yong masih berani andalkan formasi 3 back. Strategi Shin Tae-yong faktanya tidak efektif saat timnas Indonesia bermain pada 2 laga awal grup F babak kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 2 pertandingan tersebut, Shin Tae-yong menerapkan formasi dasar 3-5-2 yang berubah menjadi 5-3-2 dalam situasi tanpa bola untuk timnas Indonesia. STY memasang 3 back sejajar yakni Rizky Ridho, Elkan Bagot, dan Jordi Amat yang selalu jadi starter. Meski diisi 3 back di atas, pertahanan timnas Indonesia masih sering ditembus oleh pemain lawan baik Irak maupun Filipina. Bahkan, Jordi Amat melakukan 2 kesalahan fatal yang berujung gol bagi sang lawan masing-masing. Artinya, formasi 3 back sejajar ini bisa dibilang tidak berjalan dengan apik. Pembagian peran antara ketiga back tersebut dan pemain lainnya tak berjalan dengan lancar, baik saat bertahan atau melakukan build up untuk menyerang. Pertanyaannya, apakah Shin Tae-yong masih berani andalkan formasi 3 back? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Berhubung formasi 3 back tidak berjalan mulus di 2 laga awal, tidak ada salahnya Shin Tae-yong menerapkan formasi 4-3-3 untuk laga selanjutnya.